Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuningsih dari angkatan 2020 kelas B. Di sini saya memilih bab kedua, yaitu mengenai stratifikasi gaya dalam berbahasa secara sosiolinguistik. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Jadi, sosiolinguistik ini lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, mulai dari kalimat, penataan kalimat, kata atau diksi yang dipakai pada saat menjadi pembicara, dan fonem, morfem berhubungan dengan kalimat yang dia gunakan pada saat menjadi pembicara. Itu merupakan bidang sosiolinguistik, sosial tetapi tetap mencakup dalam linguistik kebahasaan. Selanjutnya ada stratifikasi gaya bahasa. Gaya atau style, khususnya gaya bahasa, tidak hanya terikat dengan stilistika dan majas. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan banyak penggunaan bahasa atau gaya, style. Selain itu, gaya juga masuk dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di mana gaya berbahasa tidak hanya melulu mengenai majas pada karya sastra, namun pada saat kita berada di lingkungan atau lingkungan masyarakat maupun kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata kita, ternyata kita sering menggunakan berbagai macam gaya, atau dalam berbahasa kita misalnya menyesuaikan diri dengan lawan pembicaranya, lebih mudahnya seperti itu. Yang kedua ada bahasa menurut Krida Laksana, yaitu lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh para anggota sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri, di mana bunyi adalah lambang bahasa yang arbitrer, yaitu mana suka dan sewenang-wenang. Jadi tergantung pada pembicaranya, penuturnya, dia menggunakan bahasa yang seperti apa atau menggunakan gaya berbahasanya seperti apa. Nah, itu salah satunya bertujuan untuk mengidentifikasi dirinya. Jadi memperkenalkan diri kepada masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada variasi bahasa menurut Latouff dan Caer. Yang pertama ada akrolek, yaitu akrolek merupakan variasi sosial yang kedudukannya dianggap lebih tinggi dibandingkan variasi lainnya. Contohnya yaitu variasi bahasa Jawa yang khusus digunakan oleh bangsawan atau keraton Jawa, misalnya menggunakan bahasa kromo inggil, bahasa ngoko alus. Nah, seperti itu, bahasa Jawa yang masih ke keraton, kejawen. Nah, yang kedua ada basilek. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap memiliki kedudukan rendah atau dengan kata lain kurang bergengsi. Nah, misalnya bahasa Jawa kuno, pada bahasa Jawa kromo desa kan masih dianggap kedudukannya lebih rendah. Selanjutnya ada bahasa vulgar, di mana vulgar ini memiliki ciri-ciri dilihat dari pemakaian bahasa yang kurang terpelajar atau dari kalangan yang tidak berpendidikan dan tidak terpelajar. Nah, dari kata-kata vulgar ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata orang tersebut adalah orang yang tidak berpendidikan atau orang yang tidak terpelajar, dikarenakan mungkin menggunakan kata hewan, semisal kata asu kalau orang Jawa bilang. Kata hewan tersebut dijadikan sebagai hinaan atau
bukan hinaan, tetapi lebih ke mengolok-olok teman dengan menggunakan nama hewan seperti itu. Jadi vulgar. Selanjutnya ada slang. Slang di mana variasi bahasa yang tidak terkait dengan kebakuan dan tidak resmi serta sifatnya musiman. Biasanya digunakan oleh kalangan remaja atau kelompok sosial tertentu hanya untuk berkomunikasi intern. Nah, hal tersebut dimaksud agar orang lain tidak dapat mengetahui atau tidak bisa mengidentifikasikan dirinya itu sedang berbicara mengenai apa, seperti itu. Dan ada juga selanjutnya ada jargon. Nah, jargon adalah variasi sosial yang biasa digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Nah, jargon ini bisa jadi kelompok-kelompok sosial tertentu. Misalnya kita di sekolah memiliki jargon atau yel-yel, misal seperti Uniwara, Jaya Terkemuka. Nah, itu adalah jargon sebagai lambang. Selanjutnya ada argot. Argot yaitu variasi yang digunakan hanya pada profesi-profesi tertentu, sehingga sifatnya terbatas dan rahasia. Dan yang terakhir ada ken, merupakan variasi bahasa sosial tertentu dengan penanda dengan dibuat merengek-rengek dan berpura-pura. Biasanya digunakan oleh kalangan sosial rendah seperti para pengemis. Nah, merengek-rengek atau berpura-pura, meminta-minta, nah itu termasuk dalam ken. Ken dianggap bersinonim dengan argot, seperti itu. Jadi, stratifikasi gaya bahasa adalah tingkatan gaya berbahasa masyarakat yang dapat dilihat dari segi pengelompokan berdasarkan kelas sosial sebagai pembeda. Nah, mengapa sebagai pembeda? Karena di setiap kelompok sosial akan memiliki hal atau ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Misalnya meskipun tidak kelompok lain, tetapi setiap individu juga memiliki perbedaan, maka adalah itu sebagai pembeda. Nah, stratifikasi gaya sendiri adalah sebuah tingkatan masyarakat yang dapat membedakan antara kelompok satu dengan lainnya secara vertikal. Nah, ini adalah fungsinya, yaitu untuk membedakan antara kelompok satu dan kelompok lain. Yang kedua ada batasan stratifikasi dalam gaya berbahasa. Gaya adalah penataan ulang kontekstual dari bentuk variasi tutur yang dapat membedakan kelompok sosial atau kelas sosial. Nah, sudah jelas bahwa sebagai penataan ulang kontekstual gaya, makna sosial yang dibuat di sekitar kelas dan makna sosial yang didasarkan pada formalitas atau keformalan atau dalam bentuk kehati-hatian tidak akan berhubungan akan diartikulasikan melalui sumber linguistik yang berbeda. Maka sumber yang akan dikaji mengenai keformalan tersebut menggunakan sumber linguistik yang berbeda. Jadi menurut saya batasan dalam stratifikasi gaya berbahasa ini masih kurang jelas atau kurang detail di mana. Tetapi secara sepemahaman saya, batasan stratifikasi ini mungkin ada kelompok elit dan kelompok bawah. Misalnya pengusaha dengan pengemis. Nah, dalam kedua kelompok tersebut akan memiliki perbedaan dalam berbahasa. Karena yang satu adalah orang yang berpendidikan tinggi, sedangkan pengemis adalah seorang yang meminta-minta, yang hanya biasanya menggunakan
kata-kata seperti can tadi, yaitu merengek-rengek untuk meminta pengemisnya seperti itu. Nah, di dalam perbedaan tersebut maka ada batasan berbahasa itu mungkin antara kelompok yang atas dengan yang bawah masih tidak jelas seperti itu. Jadi menurut saya masih abu-abu, bisa dikatakan abu-abu, tapi tidak jelas seperti itu. Gaya bahasa standar dan non-standar. Menurut James Mirloy menyatakan bahwa standarisasi adalah proses berkelanjutan untuk menekan variasi dan dorongan menuju keseragaman dalam ucapan dan dalam beberapa bentuk praktik sosial. Nah, untuk standarisasi adalah proses lanjut untuk menekan variasi atau ragam bahasa yang tadi, untuk mendorong menuju keseragaman, keselarasan dalam ucapan atau dalam tutur kata, dalam bentuk praktik sosial yang lainnya. Seperti itu. Jadi bahasa bisa dikatakan standar, yaitu seorang penutur dapat berbicara dengan benar tanpa disisipkan oleh campur kode. Menurut saya, menurut sepemahaman saya seperti itu. Mengapa demikian? Karena kita melihat Bapak Presiden, misalnya Bapak Presiden Jokowi, beliau bahasanya bagus, menggunakan bahasa Jawa dan sesekali menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dia masih belum dikatakan sebagai penutur dengan bahasa yang standar, dikarenakan dia atau beliau masih menggunakan campur kode, yaitu dalam satu kalimat menggunakan beberapa bahasa. Sedangkan contoh lain adalah Bapak Presiden SBY, beliau meskipun dia alih kode, dia sesekali menggunakan bahasa asing, tetapi tidak dalam satu kalimat. Jadi ada tempat di mana beliau akan menggunakan bahasa asing dan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ada menurut Kerr dan Agustina, membagi variasi atau ragam bahasa dari segi penutur, pemakaian, keformalan, dan sarana. Yang pertama ada ragam bahasa segi penutur, yaitu ada idiolek. Nah, idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Nah, ragam idiolek berkenaan dengan warna suara, pilihan kata atau diksi, gaya berbahasa, serta susunan kalimat. Yang kedua ada dialek, yaitu ragam bahasa dari segi kelompok penutur dan jumlahnya relatif berbeda pada setiap tempat, wilayah, atau area tertentu. Yang ketiga ada kronolog atau dialek temporal, yaitu ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Dan sosiolog atau dialek sosial, yaitu bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial pada penuturnya. Yang kedua ada ragam bahasa segi pemakaiannya. Dalam berkenaan pemakaiannya, penggunaannya, atau fungsinya disebut fungsiolog. Ragam ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan gaya, tingkat keformalan, dan saran penggunaan. Rangkap bahasa sastra biasanya berkenaan penggunaan bahasa dari segi estetis atau keindahan kata, sehingga dipilihkan dan digunakan kosakata yang estetis, yang memiliki
eufoni, serta daya ungkap yang paling tepat. Ragam bahasa segi keformalan sejalan dengan pendapat Martin Jones, yaitu di mana dijelaskan pada ragam bahasa segi sarana terdapat dalam segi sarana terdapat dua ragam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis, di mana ragam tulis lebih menaruh perhatian pada susunan kalimat agar dapat dipahami dengan baik. Karena tulis, penyusunan kalimat harus baik supaya pembaca dapat memahami isi dari teks tersebut. Nah, ini yang dimaksud dalam segi keformalan menurut Martin Jones, yaitu membagi variasi bahasa berdasarkan tingkat keformalan, yaitu ada ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Nah, dari ragam tersebut yang termasuk dalam ragam atau bahasa standar yaitu adalah ragam beku, ragam resmi, dan ragam usaha. Sedangkan ragam santai dan ragam akrab termasuk dalam bahasa non-standar. Mengapa? Penjelasannya yaitu ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal. Contohnya bahasa dalam pewayangan, suluk, doa, mantra, dan klise dalam bahasa Melayu. Yang kedua ada ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam tutur yang digunakan dalam suasana tutur yang resmi. Misalnya pada saat kita menyusun atau membuat buku pelajaran, dan pada saat kita membuat surat menyurat resmi, misalnya yaitu kita membuat surat izin tidak masuk sekolah, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang resmi karena masih dalam lingkungan yang formal, yaitu lingkungan sekolah. Dan surat misalnya menggunakan atau melamar pekerjaan, yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Dan yang ketiga ada ragam usaha, adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pembicaraan di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Misalnya pada saat seminar online, nah itu bisa jadi sebagai atau termasuk dalam ragam usaha. Selanjutnya ada ragam santai. Nah, ragam santai dan ragam akrab ini termasuk dalam ragam yang tidak atau bahasa yang tidak standar. Ragam santai ini bisa kita jumpai atau kita gunakan pada saat berbincang-bincang dengan keluarga ataupun teman akrab. Nah, pembicaraan ini bisa berlangsung di tempat seperti warung kopi atau di tempat rekreasi, dan pembicaraannya santai. Ragam akrab adalah variasi bahasa yang digunakan penutur yang hubungannya sudah amat akrab. Selanjutnya ada bahasa non-standar sebagai pembeda. Bahasa non-standar adalah ragam bahasa yang berkode bahasa berbeda dengan kode bahasa standar dan dipergunakan dalam pertemuan tidak resmi, pastinya kan tidak standar. Seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi dengan menggunakan bahasa atau kode bahasa yang berbeda dengan ragam bahasa standar. Misalnya bahasa non-standar ini pada saat kita menyapa teman kita tidak menggunakan hai atau seperti apa atau assalamualaikum, nah tapi menggunakan hai bro, whatsapp bro. Nah, menggunakan kode-kode yang seperti itu akan menjadi ragam yang berbeda pada setiap kelompok. Nah, itu yang dinamakan dalam kode bahasa yang berbeda dengan bahasa standar. Yang kedua ada ragam bahasa non-standar ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, semakin resmi bahasa yang digunakan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Nah, ini adalah menurut Sugono. Nah, itu adalah menurut teori Sugono, di mana menurut tingkat keformalan. Jadi melihat situasi atau
kondisi pada saat menjadi pembicara itu adalah dalam acara resmi atau tidak resmi. Jika pada saat acara resmi, dia akan menggunakan bahasa yang baku atau bahasa standar sesuai dengan atau keformalan acara tersebut. Sedangkan jika tingkat keformalannya itu rendah, atau misalkan kita hanya berdiskusi saja dengan teman-teman sekelas, nah kan keformalannya sudah berbeda dengan rapat tadi. Jadi semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan oleh penutur tersebut. Jadi penutur tersebut membedakan di mana pada saat kita menggunakan bahasa standar dan bahasa non-standar. Dengan menggunakan bahasa non-standar ini, kita menyisipkan bahasa-bahasa asing atau kode-kode bahasa yang kita buat sendiri. Nah, itu akan menjadi pembeda di setiap individu. Misalnya ada food blogger 1 dengan 2. Yang pertama ini sering menggunakan kata-kata awur-awur, emplok. Nah, itu menggunakan sebagai ciri channel tersebut atau ciri orang tersebut, menjadi pembeda dengan orang atau food vlogger lainnya. Yang lainnya yaitu menggunakan tidak menggunakan bahasa Jawa tapi bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi dapat digunakan sebagai pembeda, atau di setiap individu akan memiliki ciri-ciri atau ciri khas masing-masing. Nah, itu adalah yang membuat beda dari orang lain. Yang terakhir ada struktur sosial dan praktik sosial. Struktur sosial merupakan hubungan-hubungan yang terus bertahan, teratur dan terpola di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Konsep ini mendasari para sosiolog abad 19 membandingkan masyarakat dengan mesin atau organisme makhluk sosial. Struktur sosial dalam makna yang lain adalah setiap pola berulang dari perilaku sosial, baik perilaku yang kurang penting atau penting. Smelser menegaskan bahwa hampir semua ahli strukturalisme menyatakan bahwa struktur sosial merupakan motif dan keinginan yang berbeda di luar individu. Namun demikian, struktur sosial ini sangat kuat karena menentukan pola perilaku individu, sehingga dalam kerangka ini penting dikaji karena dapat menjelaskan penyebab pola perilaku tertentu. Jadi pola perilaku setiap individu ini akan berbeda. Jadi pengaruh struktur sosial terhadap pengaruh bahasa adalah tingkat keakraban dan status seseorang. Status seorang ini adalah termasuk dalam stratifikasi tadi, strata, tingkatan. Dalam status apa dia, dan tingkat keakraban, pengaruh yang lebih luas lagi meliputi lokasi, formalitas, interaksi, keakraban antar pembicara, dan tingkat kesungguhan percakapan. Jadi dilihat dari pengaruh yang luas, yaitu bagaimana keadaan tersebut dari segi formalitasnya, lokasinya, keakraban antara pembicara dengan lawan pembicara, dan kesungguhan dalam percakapan. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan tadi, yaitu penyajian jenis ragam bahasa yang akan mencoba untuk mengidentifikasi gaya berbahasa antara tinggi rendahnya gaya bahasa seorang penutur, berpendidikan atau tidak berpendidikan seorang pembicara atau penutur, sopan dalam bertutur kata, bahasa kasar, dan urakan.
kita akan mengetahui dengan adanya stratifikasi atau pengelompokan gaya dalam variasi bahasa. Manusia dengan ragam bahasa tersebut akan membentuk stratifikasi yang dapat dilihat dari tingkah laku oleh penutur. Jadi kita akan mengetahui bahwa orang tersebut apakah urakan. Nah, itu bisa dilihat dari tingkah laku setiap individu. Ternyata dia sopan, baik, bertutur kata baik dan sopan. Nah, itu kita bisa lihat dari tingkah laku seorang penuturnya juga. Keterbatasan dalam berbahasa yaitu karena adanya pembagian atau pengelompokan gaya berbahasa seorang penutur. Jadi karena ada pembagian kelompok sosial, kelompok-kelompok gaya atau ragam bahasa, maka akan adanya limit atau keterbatasan dalam berbahasa. Karena setiap kelompok sosial memiliki ciri khas dalam berbahasa yang digunakan saat berbicara dengan lawannya, terutama dalam menggunakan bahasa standar dan non-standar. Juga sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Dan bahasa standar atau tidaknya seorang penutur menggunakan bahasa standar atau tidak itu tergantung atau ditentukan oleh penuturnya sendiri. Bahasa tersebut formal atau tidak, standar atau tidak itu tergantung oleh penuturnya secara langsung. Penggunaan bahasa non-standar pada saat menjadi pembicara adalah bukan hal yang aneh, karena bahasa ibu yang telah mendarah daging sejak kecil akan membuat penutur tersebut terlihat berbeda dengan penutur lainnya. Jadi menggunakan bahasa tidak standar itu tidak aneh, seharusnya tidak aneh, karena sudah menjadi bahasa sehari-hari atau bahasa ibu yang kita ketahui atau yang dikenalkan pertama kali kepada kita. Seperti itu. Itu adalah pemaparan dari saya mengenai bab kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.